Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini kacau dan memalukan sekali begitu ya. Kalau toh pada hakikatnya mau dipasang kembali, ngapain dibongkar? Kan begitu logika kita begitu ya. Ini Pemprov DKI bakal bangun kembali jalur sepeda dan trotoar di sekitar persimpangan Pasar Santa. Bayangkan begitu kan, di mana logika seorang Heru begitu kan, kok bisa seperti ini begitu ya. Jadi artinya selama ini diakui bahwa ya di era Anies Baswedan sangat efektif sekali terkait dengan lalu lintas dan sebagainya begitu. Jadi perlu diingat bahwa konsep ya dengan negara-negara Eropa dengan yang ada di Indonesia itu semakin ada sesuatu yang memang harus ditiru begitu. Jadi pejalan kaki itu dengan sepeda ya itu menunjukkan bahwa di ruang lingkup Eropa dengan Indonesia itu sama halnya kita melakukan satu adaptasi ya kepada masyarakat bahwa ya walaupun yang namanya di mana-mana yang namanya macet itu pasti terjadi begitu kan. Tetapi bagaimana cara meminimalisir itu begitu. Apa yang dilakukan Anies Baswedan ya melalui kajian-kajian yang ada dan data-data yang super kuat begitu kan ya akhirnya Anies Baswedan membentuk seperti itu begitu. Walaupun Pak Heru sekarang nggak tahu ya konsepnya bagaimana begitu kok seperti ini begitu. Banyak kecaman ya dari komentar-komentar netizen seperti ini ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Ini dari Andi Sinuliga ya. Heru buat kebijakan seenak undelnya tanpa konsultasi publik ya. Diingatkan warga dia ngiyel ya. Bilang yang berisik itu 1:100. Begitu lihat dan macet makin parah warga pada ngamuk. Baru deh dia ciut. Uang rakyat harus keluar lagi untuk kembalikan trotoar. Jadi itulah konsepnya bagaimana Anies Baswedan ya lebih efektif ya dibandingkan dengan konsep Pak Heru begitu kan. Bukan ajang uji coba tetapi ini sudah terbukti begitu kan. Dunia luar mengatakan ya wah ini lingkungan ketika Anies Baswedan mengkonsep seperti ini sangat luar biasa begitu. Bahkan nih ada yang mengatakan wah ini gubernur GV kok bisa seperti itu begitu kan ya. Pada akhirnya juga macet begitu kan. Ya bukan masalah pemimpin siapa tetapi perlu diingat bahwa ketika Anies Baswedan ya menerapkan konsep ini itu sebagai bentuk bahwa ya kemacetan tetap ada sebenarnya tapi dalam bentuk sosial kita itu lebih efektif dari Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Jadi selama ini kalau kita melihat bahwa ya Gubernur Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Dan bahkan banyak komentar-komentar netizen. Dia juga pernah bersikap nyeleneh ya, baca di sini. Ini ada pro dan kontra begitu ya. Bahkan suruh uang pribadinya ganti ya, ban serep tak mau diri ya. Dia itu bukan dipilih rakyat tapi ditunjuk seorang. Peristiwa demi peristiwa terkait dengan Pak Anies Baswedan sepertinya menjadi petunjuk dari Tuhan agar rakyat yakin Pak Anies bisa jadi pemimpin yang baik dan mumpuni. Rakyat harus yakin yang kita butuhkan saat ini adalah perubahan dan persatuan untuk perbaikan kehidupan bangsa dan bernegara. Baik juga begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini kejadian ini membuktikan kalau kebijakan Anies saat ini masih menjadi gubernur DKI Jakarta adalah benar. Yang nuding-nuding dia adalah orang-orang goblok yang menuding orang-orang cerdas tetap merasa dirinya cerdas. Spesies seperti ini banyak bermunculan di era Jokowi cuma gara-gara pilihan politik. Ya karena memang dia pada pendukungnya wah getol sekali begitu kan. Apalagi si PDI terus kemudian PSI mendorong sekali kepada si Heru begitu. Tapi artinya kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini, wah Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Mungkin sengaja biar anggaran kucur lagi, hehe. Kadang sulit untuk membedakan antara PLT dengan kontraktor dengan calo proyek. Ini sepatutnya Heru kena 3R ya, pidana atau keduanya, yaitu tuntutan ganti rugi atau dipidana karena merugikan keuangan negara. Bisa saja seperti itu begitu ya. Tetapi inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra di sini begitu ya. Tetapi melihat perkembangan hari ini bahwa Pak Heru, apa yang dilakukan Pak Heru, wah ini kacau dan agak memalukan. Dan bahkan masyarakat berteriak begitu. Woi ini macet, kira-kira seperti itu teriakannya begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya apa yang dilakukan selama ini, setiap ganti pemimpin kok semuanya berganti begitu. Inilah yang kemudian kacau menurut saya ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Pemprov DKI bakal bangun kembali jalur sepeda dan trotoar di sekitar persimpangan Pasar Santa. Dan saya hanya tertawa melihat ini begitu. Kenapa? Karena kok bisa ya Pak Heru itu melakukan seperti itu? Kan itu pertanyaan yang paling penting begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya yang namanya karya orang itu harus dihargai, bukan diacak-acak, kan begitu logikanya begitu. Ini dikutip dari kompas.com ya, pemerintah provinsi ya Pemprov DKI Jakarta berencana membangun kembali jalur sepeda dan trotoar di persimpangan Pasar Santa Kemayoran Baru, Jakarta Selatan dari yang sebelumnya dihilangkan dan diganti jalan raya. Jalur sepeda dan trotoar itu rencananya akan kembali dibuat di sekitar Pasar Santa atau tak jauh dari lokasi pertama. Kami akan membuat desain penataan fasilitas ya pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas ya. Semua dilaksanakan penyediaan fasilitasnya, ujar Kepala Dinas Perhubungan ya Kadishub DKI Jakarta. Kenapa kok Pak Heru selama ini tidak berbicara langsung? Kenapa kok selalu seolah-olah ada yang mewakili di situ begitu ya? Ya, ajaklah warga, ajaklah komunitas di situ begitu kan. Bukan serta merta tidak ada angin, tidak ada hujan lalu kemudian tiba-tiba membongkar itu begitu. Itu salah begitu kan, dan bahkan kacau begitu ya. Bahkan Safrin mengatakan proses pembuatan jalur sepeda dan trotoar akan melibatkan komunitas ya Big to Walk ya, Koalisi Perjalan Kaki dan Komisi Penghapusan Bensin Bertambah atau KBBI. Dan bahkan selain itu turut juga melibatkan Road Safety Association dan Institute for Transportation and Development Policy dan dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu. Dalam pertemuan di Sub DKI Jakarta akan menjelaskan soal tujuan dilaksanakan penataan Simpang Santa dan akan dilaksanakan penataan kembali terhadap fasilitas ya pejalan kaki dan pesepeda di kawasan tersebut, kata Safrin. Bahkan ya ini sehingga bagi pejalan kaki dan pesepeda akan menyeberang tetap ya memenuhi prinsip pergerakan yang selamat, aman, nyaman dan menerus sambungnya. Ya, artinya kalau sudah begini siapa yang mau disalahkan dan siapa yang mau bertanggung jawab? Bayangkan begitu ya. Seorang Heru bisa seperti itu begitu kan ya. Ya sebenarnya kalau Pak Heru melanjutkan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu menjadi plus ya di situ ya. Kalau nggak salah bisa saja akan terpilih menjadi gubernur begitu. Jadi bukan semerta-merta ya mengacak-acak lalu kemudian membongkar tanpa angin, tanpa hujan dan sebagainya lalu kemudian membongkar, itu salah begitu. Ajaklah komunikasi dengan masyarakat, ajarlah komunikasi dengan komunitas dan sebagainya sebagai bentuk bahwa itu adalah kebijakan-kebijakan terbaru begitu kan. Ya kalau seperti ini ya terus bahwa ya ini sangat kacau. Publik sudah paham apa yang dilakukan selama ini oleh Heru begitu ya. Sarana pejalan kaki atau pedestrian dan jalur pesepeda tetap dibangun dengan lebih dulu mempertimbangkan konektivitas dengan sistem transportasi. Bahkan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan kajian komprehensif tentang pola lalu lintas sebagai langkah penting dan memahami agar masalah dan merancang solusi yang efektif. Dan bahkan sebelumnya pembuatan jalan raya dengan upaya menghilangkan jalur sepeda dan pedestrian dan persimpangan Pasar Santa Jakarta Selatan menjadi sorotan masyarakat. Sebuah foto komplikasi antara sebelum dan sesudah adanya perubahan itu diunggah oleh pengguna Twitter Andrian Sahrasin ya. Inilah yang seharusnya kok bisa begitu kan, dan bahkan ya para cebong sudah kepanasan hari ini ternyata begitu ya. Kepanasan dalam apa? Ya kepanasan ya setelah dibongkar mau dikembalikan lagi begitu kan ya. Yang awalnya hura-hara begitu mengkritik habis-habisan, tidak efektif di era Anies sana sini, apalagi partai PSI ngototnya luar biasa kritikannya begitu. Tapi perlu diingat bahwa Anies Baswedan bekerja yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sesuai dengan kepentingan para oknum-oknum atau oligarki tertentu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.